nyari itu. Ya, sudah. Dah. Salam dulu kali ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke diskusi kita seperti minggu-minggu yang kemarin. Sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung aja dimulai dari Endah diskusinya biar nggak lama-lama. Ini langsung mulai dari aku. Iya. Iya, langsung aja. Aku resumennya itu gini. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah mengantarkan peserta didik menjadi insan yang mutakin, memiliki keamanan yang kuat, akal yang diselimuti dengan nilai-nilai tauhid, sehingga tidak mudah dipengaruhi ajaran yang menyimpang dari ajaran agama. Sejak manusia menuntut kemajuan dan kehidupan, maka sejak itu timbul gagasan untuk melakukan pengalian, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan melalui pendidikan. Selain itu, pendidikan merupakan kerja budaya yang menuntut peserta didik untuk selalu mengembangkan potensi dan daya kreativitas yang dimilikinya agar tetap survive dalam hidupnya. Untuk mencapai tujuan di atas, maka pendidikan iman, Islam, dan ihsan sangat penting sebagai satu bentuk pendidikan yang harus diterapkan di sebuah lembaga pendidikan. Tuh. Oke. Jadi ini lanjut. tentang pentingnya pendidikan Islam. Oke. Lanjut ya. Mengenai tentang pendidikan Islam, pendidikan agama Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tarbiyah Islamiyah yang memiliki 3 akar kebahasaan yang memiliki arti, yaitu tambah atau zat, dan berkembang, terus tumbuh dan menjadi besar, kemudian memperbaiki, menguasai urusan, memelihara, merawat, dan menunaikan. Dan apabila dari 3 akar kebahasaan itu dijabarkan, maka artinya itu adalah upaya untuk mempersiapkan individu untuk kehidupan yang memiliki etika, adab, secara sistematis dalam pola berpikir, ketajaman, intuisi, inovatif, kreatif, sehingga mampu menyatukan suatu kesatuan ajaran iman, Islam, dan juga ihsan. Di samping itu semua, dalam pendidikan agama Islam, adab sopan santun pun juga dibutuhkan ataupun juga diprioritaskan dalam Islam, karena tanpa adanya adab sopan santun seorang siswa kepada gurunya, maka susah sekali ilmu itu masuk ke dalam hati kita, dan kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tanpa kita memiliki adab sopan santun kepada guru kita. Kemudian selain kita sebagai seorang siswa yang diwajibkan untuk menuntut pendidikan agama Islam, kita pun juga dibutuhkan seorang pendidik dengan kualitas yang baik. Dalam pendidik itu, dalam Islam, pendidik yang baik itu memiliki tugas utama, yaitu menyempurnakan, menyucikan, serta membimbing hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga fungsi seorang pendidik itu dalam pendidikan Islam itu, yaitu sebagai pengajar, pendidik, dan juga pemimpin. Sudah. Terima kasih, Sofi. Lanjut. Menurut Al-Qur'ani disebut dengan dimensi kesmanian. Suaranya kekecilan. Merupakan sesuatu yang hakiki untuk manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan Islam jasmani adalah bagian penting dalam proses pendidikan manusia untuk menjadi pribadi yang utuh.
Dalam proses belajar mengajar dan mencari pengetahuan, baca indera perlu dilatih untuk peka, teliti, dan terintegrasi dengan kegiatan akal budi. Dan pendidikan Islam artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang akan dicapai dengan suatu usaha atau kegiatan lain. Dalam bahasa Arab disebut dengan gayat atau maqasid. Tujuan pendidikan menurut Islam adalah tercermin dari tujuan hidup manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khalifatullah di bumi. Konsep iman Islam dan ihsan dalam pendidikan. Tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan manusia, tapi bagaimana aktivitas pendidikan bisa dilandasi dengan iman, Islam, dan ihsan. Kata iman secara bahasa adalah pengakuan atau pembenaran pengingkaran dalam hati yang mencakup dua hal, yaitu konsep iman, Islam, dan ihsan. Mempunyai keterkaitan antara ketiga konsep tersebut, yaitu meyakini apapun yang berhubungan dengan nilai-nilai tauhid, percaya kepada rukun iman sehingga menimbulkan ketenangan, kedamaian, dan keselamatan. Dengan menjalankan rukun Islam, ketika iman dan Islamnya kokoh, maka akan terbentuk akhlakul karimah dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah. Sip. Jadi buat bagian aku ini ngebahas tentang pendidikan agama di universitas itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits. Kita bisa belajar kayak tauhid, terus akhlak dan ibadah gitu. Jadi biar kita lebih beriman dengan implementasi iman, Islam dan ihsan dalam PAI di universitas itu dibuat agar yang pertama mahasiswa tuh memiliki sikap kritis dan wawasan yang komprehensif dalam memandang dan menyikapi masalah-masalah keagamaan yang berkembang dalam kehidupan, membina akhlak mulia dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Terus yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Bisa bantu adik baca Quran atau ngajarin akhlak. Terus memahami esensi pendidikan agama Islam sebagai komponen mata kuliah wajib umum dan urgensinya sebagai nilai-nilai spiritualitas yang menjadi salah satu determinan dalam pembangunan karakter bangsa. Terus yang terakhir, menjelaskan esensi relasi manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan alam dalam paradigma Al-Quran. Jadi PAI ada untuk membangun akhlak mahasiswa dan mahasiswinya. Udah segitu. Sekian. Boleh lanjut ke Kintan. Kedengeran nggak? Kedengeran. Jadi punya aku ini, sholat adalah ibadah utama dan istimewa. Sholat termasuk ibadah yang paling istimewa dari sekian banyak macam ibadah mazhab. Sholat adalah inti dari semuanya. Di antara keistimewaan dan kelebihan sholat ialah 1. Sholat adalah ibadah badaniyah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah, mendahului semua ibadah badaniyah yang lain. 2. Sholat adalah tiang agama. 3. Dengan sholat seseorang dapat terhindar dari perbuatan jahat, karena dirinya akan selalu ingat Allah. Dari Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. 4. Sholat adalah ibadah yang paling keras perintahnya, melebihi kerasnya perintah untuk ibadah-ibadah yang lain. 5. Sholat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah, dan semua amal yang lain bergantung pada hasil perhitungan sholatnya. Oke. Udah. Itu udah. Oke. Makasih Kintan. Jadi dari semuanya ada yang udah bisa ngambil kesimpulan. Berisik ya? Ya aku.
Nggak begitu kok. Nggak begitu. Oke. Setelah aku baca dari resumen kalian dan aku dengerin, itu kalau dikaitkan dengan saat ini ya, pasti kan dikaitkan pada kehidupan sehari-hari saat ini, itu terlalu banyak penyimpangan yang terjadi pada siswa-siswa pada zaman sekarang. Karena siswa pada zaman sekarang itu kebanyakan itu cuma memenuhi formalitas dalam kegiatan belajar mengajar doang gitu. Yang penting aku datang gitu loh. Dengerin guru ngomong, jelasin, ya terserah. Pokoknya aku datang sekolah terus pulang gitu. Terus dalam menuntut ilmu itu jadi tidak sesuai dengan keikhlasan hati. Seperti itu. Terus yang kedua, banyak siswa saat ini tuh yang hanya belajar saja akan tetapi tidak paham apa yang dia pelajari di sekolah, di universitas, ataupun dimanapun dia belajar. Cuma sekedar datang doang, nggak paham. Itu tadi guru jelasin apa sih? Nggak tahu, aku cuma duduk saja gitu. Benar-benar. Terutama, apa tuh? Terutama dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Terus yang ketiga itu ini pendidikan agama Islam itu cuma kebanyakan hanya ada di dalam jadwal pelajaran saja. Untuk pengaplikasiannya itu tuh banyak sekali siswa yang masih belum paham tentang akidah-akidah Islamiyah, tentang mengenai Tuhannya. Itu masih banyak sekali yang belum paham dan mengerti. Itu sih kalau dari aku. Cuman teorinya aja ya, tapi nggak diaplikasikan. Terus dalam pengaplikasian dalam masyarakat pun juga 0 gitu loh nilainya masih ya. Gitu. Itu Hanya jadinya sekedar dalam buku. Masuknya ke masalah nggak sih? Kurang tahu sih. Iya kayaknya masalahnya gitu kan, ilmunya nggak diaplikasikan gitu. Iya sih. Kamu udah nemu masalahnya juga? Masalahnya yang terakhir sih. Yang untuk masalahnya. Jadi cuman di sekolah doang belajarnya, terus lupa. Makanya dibutuhkan juga seorang pendidik dengan kualitas yang baik itu. Terus apa saja sih yang harus diajarkan kepada siswa, mahasiswa itu. Seperti itu. Apalagi pada saat ini. Susah. Itu dari Sofi. Ada yang mau nambahin? Mungkin Iya, dari Kintan. Ayo. Kalian pasti bisa kok ungkapkan. Pasti ada kok di unek-unek kalian yang pengen kalian sampein. Ya menurut kalian aja gimana? Nggak apa-apa. Selama ini kalian belajar agama gimana? Iya, kayak pengalaman kalian lah ketika kalian di SMA dulu itu kayak gimana. Ketika kalian belajar, teman-teman kalian dulu itu bagaimana gitu. Ya, ya sama sih, cuman kayak apa namanya masuk terus ngikuti pelajaran, udah gitu aja, kayak cukup tahu, kayak cukup tahu gitu aja sih. Aduh, yang penting nilai ujiannya bagus gitu ya. Iya sih. Apa? Sekedar mengejar nilai ujian saja. Ya gimana dari sekolahnya ngejarnya disuruhnya nilainya bagus. Bodoh amat. Harusnya bagus. Entah itu dalam sholat lah. Untuk materi sholat. Entah itu sholatnya udah benar, niatnya udah sesuai atau belum, gerakan sholatnya udah sesuai apa belum. Ya bodoh amat, yang penting tahulah teorinya gimana, nanti kalau ujian nilainya bagus gitu.
Emang itu sih yang bikin kita jadinya nggak dapat ilmunya yang pas gitu. Jadi nggak dapat ilmu yang bermanfaat juga. Jadi kita sebagai siswa itu harus benar-benar memperhatikan apa sih yang kita cari, apa sih yang kita tuju gitu. Apalagi itu menyangkut dengan agama kita masing-masing, dengan kedekatan kita dengan Tuhan kita masing-masing. Di sini juga dibahas tentang tauhid, akhlak, fikih, ibadah. Tuh. Makanya konsep iman, Islam dan juga ihsan dimasukkan dalam pendidikan supaya kita mempunyai akhlakul karimah dalam menuntut ilmu, bermasyarakat dan juga bersosialisasi dengan masyarakat yang luas, memiliki pedoman agama yang kuat. Ketika kita menjalankan ibadah itu juga dengan keikhlasan, tidak dengan hati yang setengah-setengah saja gitu. Karena iman, Islam, dan ihsan itu terkait satu sama lain. Jadi dibutuhkan sekali untuk pendidikan pada saat ini. Sehingga terwujudlah sebuah tujuan pendidikan dalam Islam yang sempurna. Mantap. Sofi. Sudah ya, jadi tinggal masukin hasil diskusi dan juga masalah. Algoritmnya udah selesai dan tinggal diedit aja sih. Oke, sekian diskusi pada sore hari ini ya. Semoga bermanfaat buat kita. Kita bisa mengambil pelajaran, memetik pelajaran dari apa yang kita baca, apa yang kita risum, apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nggak sih? Oh iya. Aku lupa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Besti. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, maafkan segala kesalahan aku. Dimaafkan. Oke, tutup saja dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman. Sheshe Niman. Ini sudah di screenshot.